Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 Geologi Kuarter akan menjelaskan persebaran batuan berumur kuarter di Pulau Sumatera. Sebelum masuk ke dalam pemaparan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bersama saya sendiri, Atika Khairina, NIM F1D2 17009. Saya Tirta Seli Pratiwi dengan NIM F1D2 17008. Saya Rever Rinaldi dengan NIM F1D2 17007. Saya Sekirawan dengan NIM F1D2 17010. Baiklah, saya Atika Khairina, NIM F1D2 17009. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai batuan berumur kuarter di Pulau Sumatera. Pertama-tama yaitu di lembar rengat sendiri. Di lembar rengat ini terdapat beberapa formasi yaitu QAC, QTKE, dan QTK. Yang mana QAC merupakan formasi kuarter aluvium dan coastal deposit. Penyusunnya itu sendiri itu terdapat endapan aluvium dan pantai. Lalu yang kedua itu ada QTK. QTK ini merupakan formasi kasai. Penyusunnya itu sendiri sedimen klastik batu pasir. Lalu ada QTKE. QTKE merupakan formasi kerumutan. Ini berumur kuarter tersier. Ini penyusunnya yaitu sedimen klastik batu pasir. Lalu masuk ke lembar Dabo. Di lembar Dabo ini sendiri terdapat formasi QAC, QTK, yang mana QAC sama seperti formasi yang sebelumnya, ini merupakan formasi kuarter aluvium dan coastal deposit. Penyusunnya endapan aluvium dan pantai. Lalu ada QTK, formasi kasai, penyusunnya sedimen klastik batu pasir. Lalu lembar selanjutnya itu ada Menggala, di mana Menggala ini juga terdapat beberapa formasi, yaitu QTK, QAK, dan QPT. QTK ini sendiri merupakan formasi kasai. Ini QTK merupakan formasi kasai, penyusunnya sedimen klastik batu pasir. Lalu ada QAK. QAK merupakan quartzsen, penyusunnya pasir kuarsa. Lalu ada formasi lain lagi. Selanjutnya lembar Sungai Penuh dan Ketaun. Sungai Penuh dan Ketaun ini sendiri ini terdapat beberapa formasi juga, yaitu QAS, QTV, QV, QTB, dan QTPE. Yang mana QAS ini merupakan formasi kuarter suam deposit, penyusunnya berupa endapan danau. Lalu ada QTV. QTV ini merupakan Rio Andesit Volcanic Unit, penyusunnya ekstrusif intermediate polimik. Lalu ada QV. QV ini sendiri merupakan kuarter vulkanik, produknya berupa batu gunung api kuarter. Lalu ada QTB. QTB merupakan formasi dari bintunan, penyusunnya sedimen klastik konglomerat. Lalu ada QTPE. QTPE
merupakan formasi pengasih yang berumur kuarter tersier, penyusunnya sedimen klastik dan claystone. Selanjutnya, lembar tulung selapan. Di lembar tulung selapan ini terdapat formasi QAK dan QTK, yang mana formasi QAK merupakan formasi dari quartz sand. Penyusunnya berupa pasir kuarsa, dan QTK ini merupakan formasi dari kasai, penyusunnya sedimen klastik batu pasir. Selanjutnya ke lembar solok. Pada lembar solok ini cukup banyak tersebar endapan kuarternya, maksudnya endapan batuan berumur kuarternya. Di sini ada beberapa, ada QAS, QD, QP, QAT, QPI, QTAU, QAMA, dan QAMG. Yang mana QAS sendiri itu merupakan formasi quarter swarm deposit, penyusunnya berupa endapan danau. Lalu ada QD, quarter diorit, itu penyusunnya berupa diorit kuarsa. Lalu ada QP, quarter kuarsa porfiri, ini penyusunnya kuarsa porfirit. Lalu ada QAT, QAT ini merupakan penyusunnya yaitu undak aluvium, yang mana penyusunnya sedimen plastik aluvium. Lalu ada QPI merupakan pumice, tuff, dan andesit, penyusunnya tuff, batu apung, dan andesit. Lalu ada formasi QTAU, yang mana formasi QTAU ini formasi undifferentiated flow atau aliran yang tak teruraikan. Lalu ada QAMA, itu berupa formasi andesit Gunung Merapi, produknya ekstrusif intermediate polimik. Lalu ada QAMG, formasi andesit Gunung Malintang, penyusunnya yaitu ekstrusif intermediate polimik. Lalu lembar selanjutnya itu ada Manna dan Enggano. Manna dan Enggano di Manna dan Enggano ini juga terdapat beberapa formasi, yaitu ada QAS, QTR, QV, QTB, QTS, dan QTPA. Yang mana QAS sendiri merupakan quarter swarm deposit dan penyusunnya berupa endapan danau. Lalu ada QTR atau formasi ranau, ini penyusunnya ekstrusif intermediate polimik. Lalu ada QV, quarter volkanik. Quarter volkanik ini merupakan penyusunnya berupa batuan batuan gunung api quarter.
Lalu ada QTB, formasi dari bintunan, penyusunnya berupa sedimen klastik konglomerat. Lalu ada QTS. QTS sendiri merupakan formasi serai, penyusunnya berupa batu pasir sedimen klastik. Lalu ada terakhir yaitu belum terakhir, namun ini ada, maksud saya terakhir, ini ada QTPA. QTPA ini merupakan formasi Pasuma yang mana penyusunnya berupa ekstrusi felsik piroklastik. Sini ada piroklastik. Lalu lembar selanjutnya yaitu Jambi. Di Jambi ini sendiri itu terdapat formasi QTK yang tersebar. QTK itu sendiri merupakan formasi Kasai. Sebenarnya ini hanya sebagian sedikit dari Jambi, yang mana yang ada di lembar ini berupa QTK. Ini formasi Kasai, penyusunnya berupa sedimen klastik batu pasir. Sebenarnya di Jambi juga ada QV atau quarter vulkanik dan QB, quarter basaltik lava. Selanjutnya itu lembar Tanjung Karang. Di lembar Tanjung Karang ini sendiri, ini terdapat formasi QBS, QQ, QG, QTT, QHPE, QHVP, QHVS, QHSE, QHVRD, dan QAT. Yang mana QBS merupakan kuarter sukadana basal, penyusunnya berupa basal sukadana. Lalu ada QG. QG ini sendiri merupakan kuarter Caroline limestone, penyusunnya berupa batu gamping koral. Lalu ada QTT. QTT ini sendiri merupakan kuarter Lampung, yang mana ini penyusunnya piroklastik. Lalu ada QHVP. QHVP ini sendiri merupakan pesawaran vulkanik. Ini merupakan produk dari gunung api pesawaran. Lalu ada QHVS. Ini merupakan formasi sekincau vulkanik. Penyusunnya berupa produk dari sekincau vulkanik. Lalu ada QHVRB merupakan Raja Basa vulkanik. Ini merupakan hasil produk dari gunung api Raja Basa. Lalu ada QAT. QAT ini merupakan pundak aluvium, penyusunnya berupa sedimen plastik aluvium. Lalu lembar selanjutnya yaitu Kota Agung. Kota Agung ini sendiri terdapat beberapa formasi juga, yaitu QG, ada QG, lalu ada QTT, lalu ada QTR, lalu ada QTB, QTSE, dan QHVS. Yang mana QG ini kuarter Coralline limestone, penyusunnya berupa batu gamping koral. Lalu ada QTT, kuarter Lampung, penyusunnya berupa piroklastik. QTR merupakan formasi Ranau, penyusunnya berupa ekstrusi intermediate polimik.
Lalu ada QTB, formasi lintunan, ini merupakan penyusunnya sedimen klastik konglomerat. Dan QTSE, formasi semung, ini penyusunnya sedimen klastik batu pasir. Dan QHVS, atau sekincau vulkanik, merupakan hasil produk dari gunung api sekincau. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Tirta Sally Pratiwi dengan NIM F1D2170008 akan melanjutkan penjelasan tentang persebaran kuarter pada daerah Sumatera. Pertama, saya akan menjelaskan dari lembar Batu Raja. Pada lembar Batu Raja sendiri terdiri dari beberapa formasi yang berumur kuarter. Yang pertama yaitu QL, yang kedua QTR, yang ketiga QV, QTB, QHVS, dan QRV. QL sendiri merupakan batuan yang berumur kuarter Reef Limestone, di mana Reef Limestone sendiri merupakan batuan gamping. QTR merupakan batuan ekstrusi intermediate polimik. QV sendiri merupakan batuan gunung api kuarter. QTB, selanjutnya QTB yaitu batuan sedimen plastik konglomerat. Yang selanjutnya QHVS merupakan batuan gunung api sekincau. Dan QRV atau formasi rano merupakan batuan ekstrusif felsik piroklastik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada lembar painan. Pada lembar painan sendiri terdapat beberapa formasi yang berumur kuarter. Baiklah, ini merupakan lembar dari painan. Pada lembar painan, formasi yang berumur kuarter yaitu QOH, Quarter Undifferentiated Volcanic Breccia, QOL, Quarter Lava, QTK, Kasai, QAT, Pundak Aluvium, dan QOU, Formasi Natuan Volkanik. QOH sendiri merupakan batuan volkanik Breccia, yang QOL merupakan lava, QTK merupakan sedimen plastik batu pasir, dan QAT merupakan terdiri dari sedimen plastik aluvium, dan QOU formasi natuan vulkanik terdiri dari ekstrusif, intermediate, dan piroklastik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang lembar pemantang siantar. Pada lembar pemantang siantar, terdapat beberapa formasi yang berumur kuarter. Formasi itu adalah QP, kuarter aluvium tua, QPS, kuarter samosir, QVT, Tufatoba, dan QPT1 formasi totolan. QP sendiri merupakan batuan kuarter yang terdiri dari aluvium tua. QPS sedimen plastik batu pasir, QVT piroklastik, QPT1 merupakan sedimen plastik konglomerat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lembar Padang Sidempuan. Padang Sidempuan terdiri dari beberapa formasi, yaitu QP, kuarter aluvium tua, QPV, pusat gunung api Sibual-Buali, QVT, Tufatoba, QPMI, Minas, QPSG, formasi Sialang, QPLU, pusat gunung api Rata, QPT1 formasi Totolan, QVMA, pusat gunung api Martimbang. Dari formasi yang QP terdiri dari aluvium tua.
aluvium tua, kemudian KIPV, pusat gunung api Sibuaguali, merupakan lava. Selanjutnya KIVT, tufa toba, terdiri dari batuan piroklastik. Kemudian KIPMI, Minas, terdiri dari sedimen klastik dan batu lumpur. KIPSG, formasi sialang, sedimen klastik sandstone. Kemudian KIPLU, pusat gunung api rata, ekstrusif intermediate polomik. Selanjutnya KIPT1, formasi totolan, sedimen klastik konglomerat. Selanjutnya KIVMA, pusat gunung api Martimbang, ekstrusif, terdiri dari batuan ekstrusif intermediate polimik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lembar Pekanbaru. Formasi yang berumur kuarter apa saja yang tersebar pada daerah Pekanbaru? Baiklah, pada lembar Pekanbaru, formasi yang berumur kuarter terdiri dari KIP, kuarter aluvium tua, KITV, Rio Andesit Volcanic Unit, KIPMI, Minas, KITVE, formasi kotalam vulkanik, dan KIPKE, formasi kerumutan. KIP atau kuarter aluvium tua terdiri dari aluvium tua, kemudian KITV, Rio Andesit Volcanic Unit, terdiri dari ekstrusif intermediate polimik, KIPMI, sedimen klastik dan batu lumpur, KITVE, formasi kotalam vulkanik, ekstrusif intermediate piroklastik. KIPKF, formasi kerumutan terdiri dari batuan sedimen klastik atau claystone. Selanjutnya, lembar Dumai. Pada lembar Dumai, hanya dua formasi yang berumur kuarter. Salah satunya yaitu KIP, kuarter aluvium tua, dan KIPMI. Dan KIPMI yang tersebar di sini yaitu yang terdiri dari KIP sendiri terdiri dari aluvium tua tersebar di sini. Kemudian KIPMI terdiri dari sedimen klastik dan batu lumpur. KIPMI sendiri pada lembar Dumai ini tersebar pada daerah ini, dan KIP pada daerah tengah dari lembar Dumai. Selanjutnya yaitu Bengkalis. Pada Bengkalis hanya ditemukan satu formasi yang berumur kuarter, yaitu formasi KIP atau kuarter yang berumur kuarter aluvium tua. KIP sendiri merupakan formasi yang terdiri dari aluvium tua. Selanjutnya yaitu Medan. Pada lembar Medan tersebar banyak sekali formasi yang berumur kuarter. Salah satunya akan saya sebutkan formasi apa saja yang terdapat pada lembar Medan yang berumur kuarter. Salah satunya yaitu KIPK, kuarter Kutacane, KIPM, kuarter Meulaboh, KITVK, satuan Takur-Takur, KITVS, satuan Simbolon, KIVBA, satuan Sibaya, KIVK, pusat kembar, KIVT, tufa toba, KIPME, Medan, KITVM, KIVTSU, KIVSP, KIVBE, KIVBI, KIVBS, KIVBU, KIVSN, KITIM, KIVBR, KIPKA, KITJR. Dari formasi-formasi tersebut,
saya akan menyebutkan batuan-batuan apa saja pada formasi yang terdapat pada lembar medan. Yang pertama itu KIPK, Quarter Kutachane, terdiri dari sedimen plastik aluvium. Kemudian KIPM, Quarter Meulaboh, sedimen plastik konglomerat. Kemudian KITVK, satuan takur-takur, terdiri dari intermediate lava. Kemudian KITVS, satuan simbolon, ekstrusif intermediate lava. Kemudian KIVBA, satuan sibayak, terdiri dari lava. KIVK atau pusat kembar, terdiri dari intermediate lava. Selanjutnya KIVT, tufa toba, terdiri dari batuan piroklastik. Yang selanjutnya yaitu KIPME, Medan, terdiri dari sedimen plastik konglomerat. Kemudian KITVM, satuan mentar, terdiri dari batu polimik. Kemudian KIVTSU, satuan sibunan toba, ekstrusif felsik polimik. Selanjutnya KIVSP, simbolan center, ekstrusif intermediate piroklastik. KIVBE, formasi bekulap unit, merupakan ekstrusif intermediate polimik. Yang selanjutnya KIVBI, formasi subayak center, ekstrusif intermediate polimik. Yang selanjutnya lagi KIVBS, satuan singkut, ekstrusif intermediate lava. Yang selanjutnya KIVBU, satuan piroklastik bekulap, terdiri dari ekstrusif intermediate piroklastik. Kemudian KIVSN, batuan gunung api sinabung, terdiri dari ekstrusif intermediate lava. Selanjutnya KITIM, mikrodiorit menden, terdiri dari intrusif intermediate. Formasi selanjutnya yaitu KIVBR, batuan gunung api barus, terdiri dari ekstrusif intermediate lava. Yang selanjutnya yaitu KIPKA, formasi ketambe, terdiri dari sedimen plastik konglomerat. Dan yang terakhir yaitu KITJR atau formasi Julu Prayu, yang terdiri dari sedimen plastik fine claystone. Demikianlah penjelasan persebaran formasi yang berumur kuarter pada daerah Sumatera. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh kawan saya lagi. Baiklah, perkenalkan nama saya Revi Rinaldi. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang persebaran batuan berumur kuarter yang ada di Pulau Sumatera, di mana saya dapat untuk menjelaskan tentang lembar Tapak Tuan, Takegon, Lahat, Telo, Tulung Selapan, Banda Aceh, Painan, dan Sidikalang, di mana saya ingin menjelaskan persebaran pada lembar Tapak Tuan terlebih dahulu. Seperti yang teman-teman lihat, ini merupakan lembar Tapak Tuan dan ini merupakan hasil dari digitasi atau persebaran dari batuan yang berumur kuarter. Di sini dapat kita lihat formasi yang terdapat di sini. Ini kita lihat ini adalah persebaran yang paling luas. Ini merupakan KIPM. KIPM ini merupakan formasi dari Meulaboh, kuarter dari Meulaboh, di mana KIPM ini merupakan hasil dari batuan rombakan atau batuan sedimen plastik yang berukuran besar, dikarenakan mungkin sumbernya yang dekat, hasil dari rombakan sumber yang dekat. Dan juga terdapat formasi dari KITT, yaitu merupakan formasi dari tutut, kuarter tutut, di mana di sini merupakan hasil rombakan juga yang merupakan sedimen plastik, yaitu batuan
konglomerat. Dan terdapat juga persebaran dari formasi QPBL. Formasi QPBL ini merupakan hasil batuan rombakan juga, yaitu merupakan hasil dari proses sedimentasi klastik yang memiliki ukuran yang besar, yaitu konglomerat. Dan di sini terdapat persebaran batuan kuarter intrusi, di mana batuan intrusi ini memiliki umur kuarter, di mana intrusi yang berumur kuarter ini memiliki komposisi magma yang bersifat basah hingga intermediate, yang memiliki warna gelap atau intrusi mafic, yaitu hasil dari proses batuan terobosan. Baiklah, saya ingin menjelaskan lagi lembar dari Takengon yang berada di atasnya. Baiklah, ini merupakan lembar dari Takengon. Dapat kita lihat lembar dari lembar Takengon ini sangat banyak memiliki persebaran dari batuan kuarter. Yang pertama itu adalah persebaran dari formasi QPM yang merupakan formasi dari Meulabo. Ini merupakan persebarannya. Persebaran dari Meulabo ini merupakan hasil dari proses sedimentasi klastik yang berupa konglomerat. Dan QTT ini juga merupakan hasil dari proses sedimentasi klastik yang menghasilkan ukuran butir yang besar atau juga memiliki litologi konglomerat. Dan terdapat juga persebaran dari formasi QVL. QVL ini merupakan formasi dari lampahan, kuarter vulkanik lampahan yang memiliki litologi yang berasal dari gunung api, yaitu aliran dari lava. QVM, terdapat juga formasi dari QVM. QPM ini merupakan hasil dari proses vulkanik juga yang berupa batuan gunung api. QPM. Dan ada juga persebaran dari batuan formasi dari QVS ini. QVM ini QVS, persebaran dari QVS yaitu kuarter vulkanik dari Samalanga yang merupakan batuan gunung api juga. Dan ada juga QVP. QVP ini merupakan kuarter vulkanik juga, yaitu kuarter vulkanik Pepanji. Ini merupakan kuarter vulkanik Pepanji persebarannya, yang merupakan breksi polimik. Dan ada juga QVSB. Ini merupakan persebaran dari QFSB. Ini merupakan persebaran dari QFSB, yaitu Sembuang vulkanik yang merupakan hasil dari batuan gunung api Sembuang. Dan di sini ada juga persebaran dari QVTT. QVTT ini hasil dari pusat gunung api Telago.
yang berupa batuan piroklastik. Persebarannya dapat dilihat dari hasil digitasi. Ini merupakan hasil dari persebaran dari KIPD. Dan KITVL dan ada juga KITVL, di mana formasi KITVL ini itu merupakan batuan leumping. Leumping itu merupakan hasil dari lava, dari aliran lava. KITVL, ada juga KIPI. KIPI ini merupakan hasil dari proses sedimentasi plastik, di mana di sini memiliki batuan konglomerat. Di sini merupakan persebaran dari KIPI. Dan ada juga formasi dari KIPBL. Formasi dari KIPBL ini merupakan formasi dari Blancageren, yaitu merupakan sedimen plastik hasil dari rombakan batuan asal, yaitu konglomerat. Dan juga terdapat persebaran dari KITT. KITT ini merupakan formasi dari Takengon sampai Calang. Ini merupakan sedimen plastik sandstone yang memiliki ukuran pasir. Ini merupakan persebaran dari formasi KITJR. Di sini merupakan formasi dari KITJR. KITJR ini merupakan formasi dari julub Rayeu yang merupakan sedimen plastik juga. Ini merupakan persebaran dari kuarter dari julub Rayeu. Sudah itu terdapat juga persebaran dari kuarter satuan enang-enang. Ini merupakan persebaran dari kuarter enang-enang yang merupakan hasil dari proses vulkanisme yang menghasilkan batuan polimik. Dan terdapat juga persebaran dari KIVNS. Dari KIVNS ini merupakan extrusive intermediate dari polimik juga. Baik, itu merupakan persebaran dari lembar Takengon. Baik, saya ingin menjelaskan lembar dari lahat. Kita matikan lembarnya dari Takengon. Aku menjelaskan dari lembar lahat. Di bawah. Di bawah sini. Di lahat ini memiliki persebaran batuan kuarter yang sangat banyak, tetapi memiliki hanya 2 formasi. Ini adalah persebaran dari dapat teman-teman lihat di sini. Terdapat formasi dari KITK yang 50% sebagai batuan yang ada di lembar lahat ini, yang merupakan dari formasi Kasai. Dari lembar lahat ini sangat banyak
kasai ini merupakan sedimen plastik berupa batu pasir pada lembar ini. Dan terdapat juga persebaran dari QPFA. Ini merupakan persebaran dari QPFA di sini. Itu merupakan hasil dari hasil vulkanik, yaitu dari quarter andesit. Baik, itulah persebaran dari lembar lahat. Saya ingin menjelaskan lembar telo, persebaran batuan berumur kuarter yang ada di Pulau Telo. Kita coba dulu. Nah, ini merupakan lembar telo. Di sini Pulau Telo memiliki informasi kuarter agak ini, mohon maaf. Dapat kita lihat persebaran dari batuan kuarter dari Pulau Telo, di mana kita lihat di sini ada persebaran dari batuan yang berumur kuarter, yaitu QTLB. QTLB ini merupakan kuarter dari formasi Labuhan Hiu yang berupa batuan piroklastik. Dan terdapat juga QTRR. QTRR ini merupakan formasi dari rapa-rapa yang berupa sedimen, reef, atau batu gamping terumbu yang memiliki umur yang muda akibat dari proses sedimentasi reef atau dari terumbu karang yang merupakan inti core. Baik, saya ingin menjelaskan lagi lembar tulung selapan. Kita matikan telonya. Tulung selapan. Tulung selapan, maaf agak. Ini merupakan persebaran batuan berumur kuarter yang ada di lembar tulung selapan, di mana yang teman-teman dapat lihat persebaran dari formasi tulung selapan ini memiliki formasi dari QTK. Formasi QTK itu merupakan formasi kasai yang berupa sedimen plastik hasil dari rombakan batuan asal yang berupa pasir. Dan terdapat juga formasi dari QAK, yaitu QAK ini merupakan kuarter koral. Ini merupakan hasil dari proses sedimentasi juga. Baik, saya ingin menjelaskan tentang lembar Banda Aceh.
lembar Banda Aceh. Ini lembar Banda Aceh, kita pergi ke daerah utara lagi. Maaf, ini merupakan lembar dari kita lihat teman-teman, di sini terdapat formasi yang berumur kuarter, di mana di sini terdapat formasi dari QTPS, persebaran dari QTPS. Ini merupakan persebaran dari QTPS. QTPS ini merupakan anggota dari kuarter Seuliumeun, yang merupakan sedimen plastik batu pasir yang hasil dari rombakan batuan asal, di mana di sini memiliki ukuran pasir yang sudah mengalami proses transportasi yang cukup jauh. Dan di lembar Banda Aceh ini terdapat formasi dari KPI. Ini merupakan persebaran dari KPI. KPI ini merupakan formasi dari ID, yaitu sedimen plastik yang berukuran sangat besar, yaitu berukuran bongkah hingga krakal, yaitu batu sedimen plastik, yaitu konglomerat. Dan terdapat juga persebaran dari formasi QFO. QFO ini merupakan kuarter. QFO ini merupakan olive volkanik yang merupakan batu gunung api olive, hasil dari proses vulkanisme. Baiklah, di sini juga terdapat QVTL. QVTL ini merupakan anggota dari lahar dari proses vulkanisme juga, di mana ini merupakan batuan yang memiliki magma intermediate, yaitu memiliki satu atau polimik. Dan terdapat juga QTPT. Ini persebaran QTPT. Ini merupakan persebaran dari QTPT. Ini sangat banyak, sangat besar. QTPT itu adalah formasi dari batuan gunung api Tembah yang merupakan batuan piroklastik, hasil dari proses vulkanisme juga. QTPSL ini juga yang berwarna oranye, ini memiliki persebaran yang cukup banyak juga. Ini merupakan hasil dari proses pengendapan laut, yaitu merupakan reef limestone yang berumur muda yang berada di daerah Aceh atau di lembar Aceh. Dan ada juga di sini, coba kita lihat, di sini dia pada pulau yang berbeda. Ini memiliki satu formasi yang ada di sini adalah formasi dari QTFW, yaitu batuan gunung api Pulau Weh. Ini merupakan Pulau Weh, di mana di sini adalah hasil dari ekstrusif batuan vulkanik, yaitu berupa lava. Baiklah, saya ingin menjelaskan lembar dari Painan lagi. Baik, kita matiin Banda Aceh.
Baik, saya ingin mencari lembar Painan. Di bawah sedikit dibanding lembar Aceh. Menggunakan lembar Painan, dapat kita lihat di sini sangat dikit, lumayan batuan yang berumur kuarternya. Di sini ada persebarannya, yaitu kive. Baik, ini adalah kive yang berwarna krim. Ini memiliki persebaran yang cukup luas, yaitu kuarter vulkanik. Yaitu memiliki litologi dari batuan gunung api hasil dari erupsi gunung, sangat luas. Dan terdapat KVL. Di sini terdapat juga KVL yaitu hasil dari vulkanisme juga, yaitu hasil dari aliran lava. Dan terdapat juga KYU, yaitu ini KYU sebenarnya itu juga hasil dari vulkanik. KYU ini merupakan KYU ini juga merupakan hasil dari vulkanik. Dan terdapat juga KTK, yaitu kasai. Ini merupakan sedimen klastik, yaitu berupa pasir dan sering bercampur dengan batuan vulkanik materialnya. Oke, saya ingin menjelaskan. Ini lembar sidikalang lagi. Ini lembar terakhir saya. Ini sidikalang. Ini cukup banyak persebaran dari batuan kuarternya. Di sini merupakan daerah dari Medan, yaitu Danau Toba. Ini sangat banyak penyebaran dari batuan kuarternya. Di sini di lembar sidikalang ini terdapat KVI. Ini adalah persebaran dari KVI. Maaf, ini merupakan persebaran dari KVI. Penyebaran dari KVI ini merupakan pusat batuan gunung api Imum, yang merupakan hasil dari proses vulkanisme, yaitu intermediate lava, itu adalah lava. Dan terdapat juga persebaran dari batuan KVT. Ini sangat banyak persebaran dari KVT, di mana KVT ini hasil dari letusan Toba yang sangat dahsyat, di mana persebarannya sangat luas hingga bisa mencapai Aceh. Tetapi persebaran di daerah Toba ini sangat dominan oleh KVT, di mana KVT ini hasil dari letusan Gunung Toba, di mana di sini yang paling dominan ini merupakan persebaran dari kuarter vulkanik Toba yang memiliki litologi piroklastik. Dan terdapat juga di sini juga terdapat KPS di Danau Samosirnya. Di Samosir ini merupakan formasi batu gamping terumbu. Ini merupakan batu gamping terumbu, di mana ini hasil dari proses sedimentasi reef limestone.
dan terdapat juga persebaran dari KPBS. Ini sangat sedikit di daerah sini. KPBS ini merupakan formasi dari batu gamping terumbu juga. Jadi daerah Danau Toba ini disekelilingin juga oleh hasil dari proses terumbu, atau di sini ada terumbu dari danau. Dan KFTBSU memiliki KFTSU ini merupakan formasi dari satuan Sibunan Toba, yaitu ekstrusif felsic polimik. Dan ada juga KFPB. KFPB ini merupakan pusuk nukit vulkanik, yaitu ekstrusif intermediate lava. Oke, baiklah. Baiklah, selanjutnya saya perwakilan dari kelompok saya akan menjelaskan lembar-lembar berikutnya dari peta geologi regional terkait dengan persebaran batuan-batuan yang berumur kuarter di Pulau Sumatera. Di mana di sini saya dapat beberapa lembar, di mana lembar ini sendiri yang saya jelaskan itu terbentang dari Aceh, dari provinsi Aceh sampai dengan kepada Palembang atau Sumatera Selatan. Yang pertama sekali akan saya jelaskan itu terkait dengan persebaran batuan kuarter pada lembar Loksamawe, di mana pada lembar Loksamawe ini sendiri terdapatnya beberapa formasi yang memiliki batuan berumur kuarter. Sedikit menjelaskan, berarti bahwa batuan-batuan berumur kuarter ialah batuan-batuan yang terbentuk ataupun yang mengalami proses pengendapan di saat sekarang ini akibat dari proses, baik itu proses erupsi dari suatu gunung api ataupun dari proses yang berkaitan dengan proses sedimentasi yang nanti terendapkan berupa batuan-batuan sedimen. Di sini adalah pertama, yaitu lembar dari Loksamawe, di mana di lembar Loksamawe ini sendiri terdapat formasi seperti KTJR, kemudian KPI, yang dimana KTJR sendiri merupakan formasi Julu Praeu, sedangkan KPI ini adalah kelompok dari ID. Kemudian ada KTVTU. KTVTU sendiri yaitu merupakan formasi satuan dari Tuan. Kemudian ada KVEE. KVEE ini sendiri merupakan bagian dari satuan 66. Baiklah, mungkin saya akan lebih dahulu menjelaskan terkait dengan formasi yang terdapat di lembar Loksamawe sendiri. Yang pertama itu adalah penyebaran batuan kuarter di formasi KVG, yaitu KVG ini sendiri berumur kuarter, di mana dia merupakan hasil dari vulkanik georego, di mana yang terdapat di sini batuannya sendiri berupa ekstrusi polimik, yang artinya batuan yang berasal dari gunung api yang terbentuk dapat berupa lava yang keluar sehingga memiliki fragmen yang beragam, sehingga batuan di sini jenis batuannya merupakan tipe daripada batuan beku yang berupa ekstrusi polimik. Kemudian selanjutnya itu adalah KVTM. KVTM sendiri merupakan batuan gunung api Teuminas, yang di sini terdapatnya berupa batuan piroklastik. Seperti yang kita ketahui bahwa gunung api sendiri memiliki 4 fase menurut William. Yang pertama itu adalah fase sentral, proksimal, kemudian medial, distal. Di mana sentral itu terisi atas batuan-batuan berupa lava yang merupakan tempat langsung dari keluarnya magma menjadi lava. Kemudian masuk kepada proksimal, itu kita menemukan cenderung didominasi oleh lava, namun terdapatnya juga batuan piroklastik yang bersifat jatuhan. Kemudian semakin ke medial dan distal, itu merupakan batuan-batuan lebih kepada didominasi oleh batuan-batuan piroklastik. Nah, di kelompok dari KVTM ini sendiri, batuan pusat gunung api Teuminas.
yaitu merupakan batuan-batuan piroklastik. Jadi penyebaran batuan piroklastik di sini gunung api yang dapat mengalami erupsi yang berumur kuarter yang mempunyai produk berupa batuan-batuan piroklastik, dapat itu berupa tuf dan batu-batu lainnya. Kemudian selanjutnya kepada formasi KPI, yaitu merupakan dari kelompok IG, yang mana di sini kita cenderung menemukan sedimen klastik konglomerat, dalam artian bahwa batuan sedimen di sini yang ditemukan itu lebih memiliki ukuran butir yang membundar, bersifat membundar. Dengan hal itu kita dapat mengetahui bahwa dari proses sedimentasi wilayah ini cenderung penyebaran dari KPI ini kan cukup jauh dari kemungkinan dari pusat dari si vulkanik sendiri ataupun bagian tinggiannya dari bagian daripada perbukitan barisan yang mendekati laut. Maka dari itu yang kita temukan cenderung batuan-batuan berukuran butir halus ataupun yang memiliki sifat membundar. Kemudian masuk ke formasi yang berikutnya, yaitu berupa formasi KTJR. Penyebaran KTJR di sini pada lembar laksamawi cukup luas, di mana KTJR sendiri merupakan batuan sedimen klastik. Sedimen klastik artinya batuan-batuan yang di sini yang kita dapatkan ialah batuan sedimen yang berukuran butir halus hingga kasar. Namun pada KTJR ini sendiri kita lebih cenderung menemukan batuan sedimen klasik yang berukuran butir halus. Kemudian masuk kepada kelompok dari KTVTU yang merupakan dari formasi satuan tuan, yang di sini kita cenderung menemukan batuan-batuan yang merupakan hasil daripada proses yang bersifat ekstrusif, kemudian batuan-batuan yang sifatnya intermediate dan polimik. Sama halnya dengan batu yang kelompok daripada si KVG tadi, bahwa batuan di sini adalah batuan-batuan yang memiliki fragmen yang cukup beragam. Kemudian masuk kepada KVEE ini merupakan batuan kuarter yang merupakan kelompok dari satuan 66. Di sini sendiri batuan yang ditemukan itu ataupun litologi yang ditemukan itu sama dengan dari kelompok daripada kelompok dari KTVTU sendiri. Mungkin itu kalau dari penjelasan terkait dengan penyebaran dari batuan berumur kuarter yang ada di lembar log Samawe. Selanjutnya kita masuk kepada lembar Muara Bungo, di mana pada lembar Muara Bungo sendiri itu ada penyebaran dari formasi yang berumur kuarter, yaitu merupakan formasi daripada batuan-batuan vulkanik. Kemudian ada juga formasi dari kelompok dari Kasai, yang dimana penyebarannya sangat luas pada lembar Muara Bungo sendiri. Di sini Kasai sendiri merupakan formasi dengan penyebaran batuan sedimen yang luas, di mana Kasai ini sendiri berumur Pleistocene. Di mana Kasai ini sendiri batuan yang paling banyak ditemukan adalah batuan sedimen klastik batu pasir yang berupa batu pasir. Artinya Kasai ini sendiri merupakan wilayah yang berada pada zona belakang busur, sehingga batuan-batuan yang terbentuk merupakan batuan-batuan yang memiliki ukuran butir. Sedangkan ukuran butir pada Kasai ini sendiri cenderung kepada batuan yang berukuran butir kasar ke halus, namun lebih dominan menuju ke halus. Di mana penyebarannya yang sangat luas ini dikarenakan proses erosional dan proses sedimentasi yang luas pada wilayah lembar Muara Bungo ini sendiri. Kemudian masuk kepada lembar berikutnya, yakni merupakan lembar Siberut.
Nah, selanjutnya untuk di lembar Siberut sendiri, yaitu adanya penyebaran batuan kuarter, yaitu merupakan batuan kelompok dari formasi KITPK. KITPK ini sendiri merupakan batuan yang berumur Pliopleistosen, yang merupakan bagian dari formasi Kalea. Sedangkan yang satu lagi merupakan dari KCl, yang KCl sendiri merupakan formasi kelompok dari coral limestone. Jadi batuan yang berumur kuarter yang terpapar atau terbentang di formasi di lembar Siberut sendiri itu merupakan yang terdiri atas dua formasi, di mana formasi ini yang KCl sendiri, yang kelompok KCl merupakan batuan-batuan yang berumur kuarter, akan tapi merupakan hasil pengendapan dari lingkungan pengendapan transisi hingga laut. Cenderung ke transisi karena di transisilah yang dapat membentuk batu gamping, sehingga yang terbentuk di sini merupakan batu gamping berupa batu gamping koral. Sedangkan pada yang berikutnya formasi KITPK. Formasi KITPK sendiri pada lembar Siberut ini memiliki penyebaran yang cukup luas, di mana pada formasi KITPK ini sendiri batuan yang tersebar adalah batuan-batuan sedimen klastik. Untuk di lembar Siberut sendiri, dua formasi inilah yang merupakan formasi kuarter yang terdapat pada wilayah ini. Kemudian masuk kepada Palembang, lembar Palembang. Nah, untuk lembar Palembang ini sendiri, yaitu penyebaran batuan yang terdapat merupakan formasi Kasai. Formasi daripada formasi Kasai. Formasi Kasai sendiri merupakan salah satu formasi yang terbentang cukup luas ataupun yang memiliki pengendapan yang cukup luas pada Provinsi Jambi dan Palembang, di mana dia membentang dari wilayah yang hasil dari sedimentasi membentang hingga ke daerah-daerah yang berada pada belakang busur. Itu terbentangnya formasi Kasai, di mana Kasai ini sendiri berlitologikan batu-batu pasir. Hingga saat ini artinya formasi Kasai ini masih terus mengalami proses umur pembentukannya sendiri itu di pengendapan utama ataupun pengendapan terbanyak Kasai sendiri ialah pada umur Pliopleistosen. Kemudian lembar berikutnya itu merupakan Lubuk Sikaping. Pada Lubuk Sikaping ini sendiri, penyebaran daripada batuan-batuan yang berumur kuarter itu apabila kita perhatikan ini merupakan salah satu wilayah ataupun lembar yang cukup banyak memiliki persebaran batuan berumur kuarter, di mana pada lembar ini terdapatnya penyebaran dari formasi KVMT, kemudian kemudian masuk kepada KTA, di mana KVMT ini sendiri merupakan batuan hasil pusat gunung api melintang. Kemudian adanya KTA yang merupakan kelompok daripada merupakan formasi dari air balam. Kemudian KVSM sendiri merupakan batuan gunung api Sorit Merapiu. Kemudian adanya KHPSM, yang mana KHPSM ini sendiri merupakan pusat Sorit Merapi Risan. Penyebaran yang cukup luas ini terisikan terhadap batu-batuan yang berupa batuan sedimen dan juga batuan-batuan hasil daripada langsung dari magma ataupun lava, yang mana batuan dari kelompok KVMT ini sendiri itu merupakan batuan yang cenderung memiliki kalau kita kaji itu yang batuan yang bersifat proses yang diambil adalah proses ekstrusif. Batuan-batuan memiliki lubang gas, dapat itu berupa batuan-batuan bersifat asam hingga batuan yang intermediate.
Tetapi di sini yang cenderung ditemukan adalah batuan-batuan intermediate hingga ditemukannya lava. Kemudian masuk kepada KPSM dan KHPSM, itu sendiri batuan yang ditemukan hampir sama, akan tetapi pada kelompok dari KVMT ini sendiri itu kita akan cenderung menemukan yang batuan ekstrusif, intermediate dan lava, sedangkan pada wilayah ataupun pada formasi dari KVSM ini yang berwarna biru itu merupakan batuan dari hasil magma bentuk magma, akan tetapi memiliki sifat yaitu batuan intermediate yang polimik, yang berarti batuan di sini memiliki fragmen yang beragam, baik itu fragmen berupa basal, skorea, hingga fragmen-fragmen berupa andesit, batuan andesit. Kemudian selanjutnya itu ada pengendapan daripada berupa dari KVGA yang merupakan dari pusat Gunung Api Gajah. Hal ini juga batuan yang terdapat itu hampir sama dengan batuan yang terdapat pada kelompok daripada KVMT dan KPSM. Akan tetapi hanya saja pada KPSM sendiri itu memiliki ciri dengan adanya fragmen yang polimik. Kemudian masuk kepada lembar berikutnya, yakni lembar, coba kita lihat, masuk pada lembar Tanjung Pinang. Nah, pada lembar Tanjung Pinang ini sendiri ini adanya penyebaran dari kelompok dari Minas ataupun yang merupakan dari kelompok KPMI yang berumurkan kuarter Pleistocene, di mana pada KPMI ini sendiri batuan-batuannya ialah batuan-batuan yang bersifat sedimen klastik, cenderung pada sedimen klastik. Kemudian adanya juga penyebaran pada Tanjung Pinang ini adalah KTG. KTG ini merupakan formasi daripada gaungan yang memiliki batuan sedimen klastik dan batuan-batuan yang berukuran butir pasir ya, ataupun sandstone. Selanjutnya itu adalah pada lembar di ini sendiri KTG yang tersebar di wilayah timurnya Sumatera ini cukup banyak penyebaran dari formasi KTG. Kemudian masuk kepada formasi dari pada lembar Nias. Pada lembar Nias ini sendiri mohon maaf teman-teman. Nah, pada Nias ini sendiri adanya persebaran dari batuan dari kelompok KTGS yang merupakan formasi Gunung Sitoli, di mana batuan yang di sini ditemukan adalah cenderung kepada batuan-batuan sedimen, akan tetapi batuan sedimennya merupakan batuan sedimen yang berkaitan dengan pengendapan yang ada di lautan, yakni berupa reef yang merupakan bagian daripada inti dari suatu terumbu, ataupun biasa kita sebut dengan reef limestone. Dalam artian di sini adalah pembentukan batuan karbonan yang baik dengan adanya inti terumbu, hingga di sini tentunya ketika proses pengendapan terus berlangsung akan dapat mengendapkan batuan-batuan sedimen yang memiliki ukuran butir akibat dari proses erosional ataupun sedimentasi dari inti reef ini sendiri. Sehingga apabila dengan proses ini terus berlanjut, maka
akan ada terus kemungkinan bertumbuhnya ataupun berkembangnya formasi daripada QTGS ini sendiri. Kemudian yaitu lembar terakhir, masuk kepada lembar sinabang. Nah, pada lembar sinabang ini sendiri itu batuan yang ditemukan adalah di sini cenderung kepada batuan yang memiliki formasi dari kelompok daripada batuan gamping. Salah satunya itu adalah kelompok dari QPSI. QPSI ini merupakan formasi daripada batu gamping terumbu yang hampir sama dengan pada formasi Nias, di mana batu gamping ini sendiri, si sinabang ini sendiri berupa reclaim zone. Jadi ketika proses terus berlanjut, maka akan terdapatnya batuan-batuan yang dapat berukuran butir akibat dari hasil sedimentasi dari erosional dari inti reef sendiri. Mungkin ini penjelasan dari kelompok kami. Kami menyadari banyaknya kekurangan dalam hal pembuatan video ini, terutama terkait dengan adanya kesalahan dalam pemberian nama pada proses digitasi. Ada beberapa yang terjadi kesalahan. Akan tapi di sini kami menyimpulkan bahwa batuan sedimen yang berumur kuarter di Sumatera ini memiliki penyebaran yang cukup luas, yang terbentang. Kalau kita lihat dari peta ini, yang terbentang cukup luas. Artinya Sumatera merupakan bagian daripada negara Indonesia sendiri, yang merupakan negara yang memiliki iklim tropis, di mana negara yang iklim tropis itu akan kental dengan proses yang namanya pelapukan, erosional, hingga berjalannya proses sedimentasi yang mengakibatkan proses transportasi. Adanya tinggian dari jajaran perbukitan barisan merupakan pusat ataupun pusat daripada proses terjadinya pelapukan. Ketika pelapukan itu akan cenderung penyebaran cenderung ke arah belakang busur. Hal tersebutlah yang mengakibatkan kita banyak menemukan batuan-batuan yang berukuran butir ataupun batuan-batuan berumur kuarter pada bagian belakang busur dari penunjaman yang ada di Pulau Sumatera sendiri. Batuan-batuan ini sendiri bukan hanya batuan-batuan sedimen akibat dari proses sedimentasi dari tinggian dari perbukitan barisan, akan tetapi juga ditemukan dari batuan-batuan vulkanik, baik itu berupa yang menghasilkan lava ataupun piroklastik. Hal tersebut dikarenakan proses penunjaman yang berlanjut pada Pulau Sumatera yang masih berlangsung, kemudian ada mengakibatkan proses magmatisme. Magmatisme tersebut memicu aktifnya jajaran vulkanik yang ada di perbukitan barisan. Jajaran vulkanik tersebut mengeluarkan berbagai macam produk, baik itu produk yang berupa batuan-batuan yang menjadi batuan piroklastik hingga produk daripada lava sendiri, sehingga bukan suatu hal yang asing apabila di Sumatera ditemukannya lava ataupun bekuan dari lava yang bersifat ekstrusif, dikarenakan vulkanisme yang aktif, magma yang banyak, karena proses peleburan yang terus terjadi pada bagian bawah dari ataupun lempeng Pulau Sumatera, lempeng yang ada di Pulau Sumatera, sehingga menghasilkan batuan-batuan yang berumur kuarter yang tersebar cukup luas. Mungkin demikian, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.